Saudara, nasib seorang pegawai toko roti di kawasan Penggilingan, Cakung, Jakarta Timur. Di saat tengah bekerja, ia justru dianiaya oleh anak pemilik toko hingga terluka. Video tindakan penganiayaan itu pun beredar di media sosial. Dan ternyata, saudara, penganiayaan ini terjadi pada tanggal 17 Oktober 2024. Namun, baru belum lama ini pengusutan terhadap kasus tersebut bergulir. Kemarahan anak pemilik toko roti pria bernama George Sugama Halim ini tak terbendung usai korban yang merupakan karyawan toko roti menolak mengantarkan makanan ke kamarnya. Dalam rekaman video dan juga pengakuan korban, pelaku ini melempari korban dengan sejumlah barang hingga korban terdesak dan terluka di bagian kepala. Kasus penganiayaan ini kemudian ditangani oleh Kepolisian Resor Jakarta Timur. Dan inilah, saudara, detik-detik penangkapan pelaku penganiayaan terhadap karyawan toko roti di sebuah hotel yang ada di kawasan Sukabumi, Jawa Barat pada Minggu dini hari. Petugas gabungan dari Polres Jakarta Timur dan Jatanras Polda Metro Jaya mendatangi salah satu kamar hotel yang dihuni oleh pelaku. George diamankan saat berada di kamarnya dan tak berkutik usai didatangi petugas atau didatangi polisi. Setelah dimintai keterangan, ia kemudian dibawa ke Jakarta. Pelaku penganiayaan karyawan toko roti kini telah ditetapkan sebagai tersangka. Ia pun tengah mendekam di tahanan Mapolres Metro Jakarta Timur. Kapolres Metro Jakarta Timur, Kombes Pol Nicholas Ari Lilipali mengatakan dari hasil penyidikan serta gelar perkara, George dikenakan pasal 351 KUHP dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Sementara tersangka mengaku hilaf saat melakukan penganiayaan tersebut. Namun ia enggan menjawab saat ditanya mengapa ia memaksa korban untuk mengantar makanan ke kamar pribadinya. Ya, saya hilaf. Hilaf? Ya, kamu merasa menyesal? Ya. Terus apa yang jadi alasan kenapa nyuruh Mbak Dwi Ayu ini untuk ngantar makanan ke rumahmu? Ke kamarmu? Ke kamarmu, ya. Kenapa nggak jalan sendiri? Ya padahal itu kan bukan job desk-nya dia sebagai kasir. Karyawan. Mau komen? Kenapa? Gak mau komen. Oh, nggak mau komen. Penolakan korban penganiayaan Dwi Ayu Darmawati untuk mengantarkan makanan ke kamar anak bosnya, yakni George Sugama Halim, menjadi awal mula kemarahan George hingga menyakiti korban. Dwi mengaku punya alasan tersendiri untuk menolak permintaan pelaku tersebut. Namun dirinya justru mendapat tindakan kekerasan serta hinaan saat menyampaikan penolakannya. Korban pun menyatakan sudah membuat perjanjian dengan pihak keluarga untuk tidak mengantarkan makanan ke kamar pelaku. Sebelumnya minta saya untuk nganterin ke kamar pribadinya, tapi di situ saya nolak karena pertama itu bukan tugas saya, terus itu juga kita udah bikin perjanjian sama keluarga, pihak keluarga untuk tinggal nganterin makanan si pelaku lagi ke kamar pribadinya, karena di situ juga dia ngomong kalau dia tuh saya orang miskin, terus babu kayak gitu juga, terus dia juga ngomong orang miskin kayak lu mana bisa masukin ke penjara, gue kebagian, dia juga ngomong gitu. Jadi saya ngerasa kayak sakit hati, makanya saya nggak mau nganterin makanan lagi ke atas. Menindaklanjuti kasus penganiayaan karyawan oleh anak bos toko roti, selain proses hukum yang tengah berlangsung, korban Dwi Ayu ini juga menghadiri rapat dengar pendapat bersama Komisi 3 DPR RI. Ia menceritakan kembali detik-detik kejadian saat ia dianiaya karena menolak permintaan tersangka untuk mengantarkan makanan ke kamarnya. Korban mengaku dilempari pelaku dengan sejumlah barang hingga dirinya terdesak. Ngelempar saya pakai patung, terus ngelempar saya pakai bangku, habis itu ngelempar saya pakai mesin edisi BCA. Habis itu saya ditarik sama
ayahnya si pelaku. Terus karena HP sama tas saya masih di dalam, akhirnya saya balik lagi ke dalam. Tapi saya malah dilempari lagi pakai kursi. Sementara Kapolres Metro Jakarta Timur, Kombes Nicholas Arilili Pali mengakui jika upaya penangkapan pelaku baru dilakukan setelah kasus penganiayaan tersebut viral. Kapolres bilang hal tersebut dilakukan karena pelaku sedang melakukan pengobatan alternatif di Sukabumi. Hal ini disampaikan saat Komisi 3 DPR RI melakukan rapat dengar pendapat dengan Kapolres Metro Jakarta Timur Kombes Nicholas Ari terkait kasus penganiayaan terhadap karyawan toko roti yang dilakukan oleh anak pemilik toko. Sebelumnya, anggota Komisi 3 DPR mempertanyakan mengapa pelaku baru dapat ditangkap setelah kasus viral di media sosial. Padahal peristiwa ini terjadi pada tanggal 17 Oktober 2024. Pemeriksaan yang bersangkutan kita panggil untuk mau pemeriksaan sebagai saksi pada tahap penyidikan. Ya. Namun yang bersangkutan karena dan orang tuanya karena merasa sudah terancam karena Sudah kabur ke Sukabumi itu. mereka menurut keterangan kepada kami bahwa mereka ke Sukabumi itu karena ada tujuan untuk mengamankan diri dan ada informasi dari salah satu temannya bahwa di Sukabumi ada tempat pengobatan alternatif. Jadi mereka ke Sukabumi dalam rangka itu. Akhirnya kami berkomunikasi dengan orang tuanya dan orang tuanya meminta perlindungan ke kami untuk menjemput dan kami selanjutnya melakukan tahap penangkapan. Berarti sudah viral dulu. Siap, sudah Viral dulu baru ada upaya menghadirkan tersangka. Kira-kira begitu Pak Kapolres. Di sisi lain, Saudara, TNI Angkatan Darat merespons tentang beredarnya foto tersangka George Sugama Halim dengan anggota Puspomat yang ramai di media sosial. TNI AD membantah anggotanya jadi backing George. Soal foto yang beredar di media sosial, TNI AD mengatakan kalau foto tersebut merupakan foto lama yang diambil pada 4 tahun lalu sebelum kejadian penganiayaan terhadap karyawan toko roti ini viral. Itu adalah foto lama, tepatnya tahun 2021. Dan salah satu personil di dalam foto tersebut juga sudah pensiun. Narasi yang menyatakan bahwa anak bos toko roti dibackingi oleh personil polisi militer TNI Angkatan Darat itu adalah sangat tidak benar. Dan pada kesempatan ini saya sampaikan proses hukum terhadap anak bos toko roti tersebut silakan diproses sesuai ketentuan yang berlaku. Tidak ada intervensi dari personil polisi militer TNI Angkatan Darat karena memang tidak ada kaitannya seperti yang saya sampaikan dan tegaskan tadi. Terima kasih. Selanjutnya, polisi akan melakukan tes kejiwaan dan tes IQ kepada anak pemilik toko roti yang menganiaya pegawainya. Tes ini dilakukan untuk memastikan kebenaran klaim manajemen toko roti yang menyatakan tersangka George Sugama Halim memiliki gangguan kejiwaan dan keterbelakangan intelektual. Kapolres Jakarta Timur memastikan selama menjalani proses penyidikan ini, tersangka bisa menjawab pertanyaan dengan baik, sehingga tetap diperlakukan seperti tersangka biasa. Sebelumnya, Saudara, anggota Komisi 3 DPR RI Rikwanto meminta polisi untuk tidak langsung percaya atas alasan pelaku yang memiliki gangguan jiwa. Itu ya klaim itu kita kan harus terima. Tapi kita penyidik itu tidak mudah untuk mempercayai hal itu. Yang pasti si tersangka kita lakukan pemeriksaan, perlakukan dia sebagaimana mestinya tersangka itu diperlakukan. Kita BAP dia dan tidak ada hal-hal yang membuat kita itu merasa ragu. Jadi dia menjawab pertanyaan kami dengan baik dan untuk menyangkut hal itu kewajiban penyidik untuk memastikan dengan cara apa? Kita mengirim surat ke ahli. Ini ya, ada perkembangan pemikirannya agak terbelakang, itu jangan diterima mentah-mentah. Ya, harus diobservasi dulu kalau memang perlu. Di tempat yang ditentukan, baru disimpulkan oleh pihak yang punya keahlian tentang itu. Ya, kalau tidak, berlakukan dia seperti orang-orang atau pelaku atau tersangka pada umumnya. Ya, melakukan penganiayaan berat, ya hukumannya ada. Ini koreksi saja kepada Jakarta Timur.
Dan di balik kisah sedih Dwi Ayu Darmawati yang menjadi korban penganiayaan, ia ternyata juga merugi lantaran ditinggalkan pengacara. Dalam rapat dengar pendapat Komisi 3 DPR RI, Dwi mengaku di awal dirinya didampingi pengacara P yang belakangan ia ketahui disiapkan oleh pihak keluarga pelaku. Namun sebelumnya disebut dari Lembaga Bantuan Hukum atau LBH, ia pun akhirnya mengganti pengacara dan menggantinya dengan pengacara yang kedua yang disiapkan oleh ibunya atas saran keluarga. Tapi masalah baru kemudian muncul ketika pengacara itu hilang kontak atau susah dihubungi setelah dirinya membayar jasa sebesar 12 juta rupiah untuk pendampingan. Padahal uang tersebut pun didapatkan dengan usaha keras, yakni menjual motor milik keluarga satu-satunya. Kalau saya tanya tentang gimana kelanjutannya, dia selalu jawab sedang diproses. Ke si pengacara itu, yang dikirim si itu? Atau pengacara lain berikutnya? Pengacara kedua? Iya. Sama juga dari Polda juga ngakunya, bukan? Bukan. Oke. Di situ dia setiap ada info selalu ke rumah dan minta duit. Mama saya sampai jual motor. Jual motor? Iya. Motor satu-satunya. Abis jual motor itu saya tanya-tanyain, itu udah nggak ada nggak bisa dihubungin lagi. Pengacaranya hilang, ghosting lah. Sudah jatuh tertimpa tangga. Ya itulah mungkin yang dirasakan korban penganiayaan anak pemilik bos toko roti Dwi Ayu Darmawati. Sudah terluka karena jadi korban penganiayaan. Kini ditinggalkan begitu saja oleh sang pengacara. Menanggapi pernyataan korban soal motor yang terpaksa dijual untuk pembayaran pengacara yang kemudian menghilang, anggota Komisi 3 DPR RI Rikwanto pun menyayangkan hal itu. Kapolres Jakarta Timur Kombes Nikolas Ari Lilipali yang juga hadir dalam RDP pun diminta untuk membantu mengupayakan motor milik korban kembali. Saudara, luapan amarah berlebihan bisa menyengsarakan orang lain dan bahkan menyeret pelaku hingga ke jalur hukum. Khilaf seringkali menjadi alasan, namun tentunya tak bisa jadi pembenaran bagi seseorang untuk melakukan kekerasan. Kasus penganiayaan anak bos toko roti kepada karyawan toko hendaknya menjadi pengingatan atau peringatan bagi kita semua agar tak mudah terpancing emosi dan tidak berlaku semena-mena pada siapapun.